Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022, teman-teman sekalian. Menjelang hari H, karena besok tanggal 17, gelombang pertama sudah dimulai. Teman-teman pasti ada yang kedapatan tes di hari pertama, mungkin juga di hari kedua, mungkin di hari berikutnya. Saya memberikan beberapa tips ya supaya kita bisa tenang dan lancar mengerjakan soal UTBK. Kenapa gini? eh, Apa yang sudah kita siapkan selama berbulan-bulan itu kadang tidak menjamin kita bisa menaklukkan soal-soal UTBK. Yang paling menentukan ya, bahkan mungkin persentasenya bisa 80% ke atas itu adalah ketenangan kita atau mental kita dalam menghadapi soal. Kalau kita nggak tenang, kalau kita panik gitu ya, apalagi atau kita kurang konsentrasi, maka persiapan yang sudah kita lakukan berbulan-bulan itu bisa ambiar ya, atau bisa buyar, sehingga waktu terus berjalan kita nggak bisa konsen, nggak ketemu jawabannya, ujung-ujungnya tes kita nggak optimal. Nah, untuk itu saya ada beberapa tips ya. Ini eh, mungkin bisa jadi bagian dari kita menguatkan spiritual kita ya, karena kalau sudah menjelang hari H itu kita sudah nggak pakai logika, tapi kita pakai ilmu-ilmu atau kita pakai apa itu kekuatan keyakinan, dan itu sangat membantu sekali kita dalam memberikan ketenangan dan ujung-ujungnya kita bisa lancar mengerjakan soal UTBK. Yang pertama ini ya teman-teman, bisa lakukan ini tidak banyak yang mempraktekkan biasanya karena lupa, tetapi bagi yang sudah melaksanakan ini, itu hasilnya luar biasa. Yang pertama, minta doa kepada orang tua dan guru-guru. Teman-teman yang masih punya kontak guru SD, guru SMP, guru SMA, guru bimbel, guru les, ini akan sangat bisa memberikan energi positif supaya kita itu diberikan ketenangan dan ujung-ujungnya mendapatkan kemudahan di dalam tes UTBK. Kenapa saya sarankan ini? Karena sudahlah, kita sudah menyiapkan sekian ratus kali tryout mungkin ya, sekian puluh kali kita sudah mendapatkan apa itu mencoba soal-soal apa itu prediksi soal tahun lalu atau yang lainnya. Tapi ketika kita mengerjakan soal itu dalam kondisi yang tidak tenang, itu bisa jadi kita nggak ketemu jawabannya. Nah, ketenangan itu bersumber dari doa-doa, khususnya ya orang tua dan guru-guru. Kenapa saya pilih dua orang ini ya, orang tua dan guru? Karena kedua orang inilah saya yakin bisa memberikan sebuah eh, apa itu kemudahan di dalam kita ketika kita terjebak dalam kesulitan. Doanya orang tua dan doa guru itu insya Allah doa-doa yang tidak dihalangi ya, atau peluangnya besar untuk dikabulkan, apalagi orang tua. Jangan pernah melupakan, melalaikan, atau bahkan meremehkan doanya orang tua. Apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang? Yang pertama, kalau orang tua ya, karena kan mungkin tinggal satu rumah, atau mungkin kalau orang tua sedang di luar kota, bisa bisa video call, bisa telepon, atau mungkin kalau bisa kirim pesan itu. Tapi yang paling afdal atau paling utama, minta maaf langsung kepada kedua orang tua. Mumpung ketemu di rumah, minta maaf langsung, barangkali selama ada kesalahan, setelah minta maaf baru kemudian papa, mama, ayah, bunda, mohon doanya besok saya tes, semoga dimudahkan. Saya yakin orang tua di mana-mana pasti akan memberikan doa yang paling tulus untuk anaknya supaya dimudahkan. Energi doa orang tua itu mengalahkan segala-galanya. Saya ulangi ya, energi doa orang tua itu bisa mengalahkan segala-galanya. Maka yakinlah untuk teman-teman yang mungkin kemarin sudah kadung, saya tidak siap sama sekali, saya sudah besok sudah tinggal hari H, tidak usah memikirkan yang telah berlalu, tatap saja hari esok dengan bekal doa orang tua. Yang kedua, kalau punya kontak, dan saya kira harusnya kalian punya kontak guru-guru yang mengajar kalian. Baik itu barangkali masih punya kontak guru SD, atau punya kontak guru SMP, atau bahkan sekarang ini ya, guru-guru yang ngajar di kelas kamu ketika SMA. Telepon, kalau nggak bisa telepon, bisa kirim WA. Sekarang sudah sangat mudah sekali untuk terkoneksi dengan orang lain menggunakan smartphone ya. Minta doa yang tulus. Pak Guru, Ustadz, Ustadzah, Bu Guru, doakan saya besok sesi 1 atau sesi 2 atau besok atau lusa akan tes UTBK.
doakan semoga dimudahkan, semoga diberi kelancaran, semoga bisa mengerjakan soal-soal dengan baik sehingga skornya optimal dan bisa lolos di prodi yang saya pilih. Saya yakin ketulusan doa guru-guru itu mirip dengan ketulusan doa orang tua, tidak terhalang insya Allah. Dan Allah sangat mendengarkan doa-doa orang tua dan juga doa para guru. Tidak banyak biasanya yang mencontoh ini, tidak banyak yang praktekkan. Justru kalau tidak banyak orang yang melakukan itu berpeluang teman-teman melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi saran saya dua orang ini jangan terlewatkan untuk minta restu dan juga minta doa. Kalau nggak bisa telepon, bisa kirim pesan melalui WhatsApp atau melalui DM di Instagram dan sebagainya. Intinya orang-orang yang selama ini ada di sekeliling kita itu libatkan di dalam proses kita di ujian besok. Karena ketenangan dalam menjawab soal itu kunci dari segala-galanya. Kita nggak tahu ya pada saat kita membaca soal itu apa yang terlintas di pikiran kita. Kalau kita dinaungi oleh keberkahan doa orang tua dan guru, insya Allah yang terlintas di pikiran kita itu jawaban yang sesuai di soal itu. Oke. Yang kedua, menyempurnakan usahanya. Jadi ini keyakinan banyak orang dan sudah banyak yang mempraktekkan pada saat dia akan menghadapi sebuah kesulitan, sebuah tantangan yang besar, maka dia melakukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk dimudahkan. Jadi bahasa saya lakukan sedekah sebelum berangkat tes. Sedekah atau kebaikannya. Bisa jadi misalnya gini, pilih satu atau dua kebaikan yang sengaja diniatkan supaya mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan tes UTBK. Misal ketika berangkat mungkin naik kendaraan sendiri atau diantar di sepanjang jalan itu kan biasanya banyak ketemu orang-orang yang ya sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kita nyiapkan hadiah terbaik, bisa nasi bungkus, bisa kue, bisa sembako, atau bisa mungkin uang. Kita berikan dengan tulus, tidak apa-apa kita nyatakan, Pak, Bapak Ibu misalnya ketemu di pinggir jalan gitu ya, pas berangkat, doakan saya akan tes, semoga dimudahkan. Doa-doa orang yang kekurangan ya, atau orang yang sedang dalam kesulitan, kemudian kita berikan secerca atau kita berikan sesuatu yang memudahkan bagi dia, itu insya Allah akan sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak yang pernah mencoba ya. Jadi menjelang masuk di ruangan itu dia ketemu dengan cleaning service di gedung itu, tanpa diketahui orang dia ambil satu lembar uang dan dia berikan ke cleaning service itu sambil mengucap doakan saya supaya dimudahkan, dan itu diamini dan itu berbuah, dia lancar sekali dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Ini cara-cara yang tidak logis kadang, tapi memang untuk menaklukkan sesuatu yang yang sulit itu kadang dibutuhkan cara-caranya tidak logis. Ini kalau bahasa saya menggunakan cara-cara langit ya, menggunakan cara-cara yang memang ini dianjurkan oleh agama kita, terutama orang bagi yang beragama Islam ya. Jadi pada saat sudah kepepet ya tidak lain dan tidak bukan sandaran kita adalah kebaikan yang kita lakukan, karena dari situ kita menjadi tenang dan mudah-mudahan dari kebaikan itu bisa saya akan memantul ya. Kalau kita meringankan orang lain, maka pantulan keringanan itu kembali ke kita. Kita akan diringankan di dalam menghadapi kesulitan. Jadi saya sarankan lagi, lakukan sedekah atau kebaikan apapun lah sebelum berangkat tes. Memudahkan orang lain pada menjelang atau pada saat menjelang akan mengerjakan tes itu, maka energi pantulan kemudahan itu akan kita terima. Yang ketiga, ini cara ketika kita sudah ada di ruangan ya. Kalau tadi kan sebelum ada di ruangan, sebelum berangkat, sebelum masuk ke ruangan. Ketika sudah ada di ruangan, tidak ada pilihan lain kan kecuali kita menghadapi soal itu. Maka cara menghadapinya sederhana saja, kerjakan soal yang mudah dahulu. Dan jika ada soal yang sulit, sementara skip. Ini cara yang sudah baik dilakukan, tapi saya hanya pesan seperti ini. Jika ketemu soal yang sulit, senyumin aja. Jadi gini, mental kita di dalam mengerjakan soal itu sangat mempengaruhi kebenaran kita dalam memilih jawaban. Untungnya ya, soal UTBK itu tidak isi, tapi pilihan ganda. Dan jawabannya pasti ada di salah satu itu.
kejernihan, ketenangan, apa itu kekuatan mental kita untuk fight menghadapi soal itu sangat menentukan. Kalau kita kalah ya, kalah dengan soal. Maksudnya gini, kalau kita sudah dengan soal, kemudian pikiran kita, aduh ini sangat sulit sekali. Kalau sudah ngomong, aduh sangat sulit sekali, itu langsung energi-energi kemudian itu tertutup. Saya ulangi, kalau kita sudah kayak kayak melihat sesuatu yang sulit itu kemudian kita ke drop gitu ya, kita down, maka energi kemudahan itu akan tertutup. Maka manusiawi memang kalau kita menghadapi kesulitan kita down. Tapi yang ingin saya kirimkan pesan itu adalah kalau ketemu kesulitan, maka sikap yang pertama kita tunjukkan harusnya adalah sikap positif. Jadi kalau bahasa kita senyumin aja dulu sambil skip dulu ya. Cari soal yang sekiranya masih bisa dikerjakan. Kalau sulit lagi senyumin aja dulu, skip aja dulu sampai pada suatu yang ditentukan teman-teman bisa mengambil pilihan. Nah, ini memang tidak mudah karena memang waktu terus berjalan. Makanya harus waspada, menghitung satu soal itu paling tidak harus dikerjakan dalam waktu berapa menit karena tidak boleh kita berlama-lama dalam satu soal yang tidak ketemu jawabannya karena skor setiap soal itu sama begitu ya. Nah, sisakan waktu 5 menit di akhir untuk review ulang jawaban. Jadi setiap akan apa itu mengakhiri subtes itu pastikan kalian masih punya waktu 5 menit untuk review akhir jawaban. Dan saya pesankan setiap klik jawaban itu ya, yakinlah bahwasanya jawaban yang kalian klik itu jawaban yang benar. Supaya yakin benar, maka kembali ke ini ya, yang pertama ya. Pada saat kita mentok ya, mentok sekali ini nggak ketemu jawabannya, nggak ada siapa-siapa kan yang bisa kita curhatin kecuali kita curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Curhatlah kepada Allah, ya Allah, demi kekuasaanmu ya Allah, saya sekarang ini sedang mengerjakan soal dan mohon dimudahkan, mohon pertolongan, karena siapa yang bisa menggerakkan kursor untuk klik jawaban yang benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yakinlah sebelum klik jawaban selalu minta petunjuk sama Allah bahwasanya jari-jari kita, tangan kita akan diarahkan untuk klik jawaban yang benar. Saya ulangi, setiap akan klik jawaban, mintalah petunjuk sama Allah, mintalah tolong baca basmalah supaya jari-jari kita atau tangan kita diarahkan oleh Allah untuk klik jawaban yang benar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sarankan teman-teman ya, karena besok sudah berjuang. Ada 3 hal tadi, 2 hal itu bisa kita lakukan sebelumnya, yaitu minta doa kepada orang tua dan guru-guru, lakukan sedekah atau kebaikan sebelum berangkat, dan pada saat menghadapi soal fight ya, tenang saja, yakinlah kalian bisa menyelesaikan soal itu, dan ketika kepepet senyumin aja, curhat sama Allah, minta petunjuk dan diarahkan sama Allah supaya jari-jari kita klik jawaban yang benar sesuai petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada orang lain, tidak ada siapa-siapa, tapi kita masih punya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segala-galanya, maha apa itu bisa menyelesaikan masalah kita itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak usah bingung, tidak usah khawatir, nggak ada siapa-siapa, tapi kita punya Allah yang akan selalu mendampingi kita dan bisa memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Tetap semangat, tetap optimis, terus berjuang. Semoga dimudahkan besok menyelesaikan soal-soal tersebut. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.